Pemirsa, sudah 1 bulan lebih kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bergulir. Namun hingga kini Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Setidaknya Firly sudah 2 kali mangkir panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Pertama saat pemeriksaan perdana Jumat 20 Oktober 2023. Ya, ia absen dengan alasan ada kegiatan dinas dan perlu mengkaji materi pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan tambahan Selasa 7 November 2023, mengapa penanganan kasus ini terkesan lambat? Apakah Firly Bahuri akan dijemput paksa setelah 2 kali mangkir dari pemeriksaan? Kita akan membahasnya bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi Mas Kurnia, Pak Fikar. Pagi Mas Kurnia, pagi Pak Selamat Fikar. pagi Mas, Mbak. Mas, selamat pagi Mbak. Baik, saya langsung ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, Anda melihat sejauh ini penyidikan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini seperti apa, Mas Kurnia? Karena 2 kali mangkir begitu ya, terkesan tidak proaktif. Anda melihat apakah ada trik-trik dari Firly Bahuri ini untuk mengulur waktu atau seperti apa, Mas Kurnia? Ya, ada 2 hal ya. Yang pertama, bagi kami, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sudah terlalu berlarut-larut. Polda Metro Jaya itu pada saat awal proses penegakan hukum ini sangat gagah sekali mengungkapkan proses penegakan hukum sudah naik dari tingkat penyelidikan ke penyidikan, sudah melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, bahkan sudah berulang kali menyampaikan lebih dari 50 orang telah diperiksa sebagai saksi. Sebenarnya bagi kami, pembuktian perkara ini bukan hal yang sulit. Misalnya, untuk pembuktian yang pertama terkait dengan tindak pidana korupsi pemerasan, sudah ada kesaksian yang mengatakan ada penerimaan uang kepada Firly dalam jumlah miliaran rupiah. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyidikan pertemuan dengan pihak berperkara, petunjuknya sudah ada. Petunjuk berupa foto antara Firly dan Syahrul Yassin Limpo di gedung olahraga bulu tangkis. Bahkan ketika melakukan penggeledahan di Kertanegara, ada dugaan pertemuan antara Firly dan Limpo juga diadakan di rumah di Jalan Kertanegara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan sikap Firly sendiri, bagi kami kemarin ketika pemeriksaan dan Firly memilih berangkat ke Aceh, sama sekali tidak ada urgensinya. Membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan sengaja untuk mangkir dari proses penegakan hukum. Kenapa? Karena kalau kita lihat kegiatan di Aceh itu sekedar melepas bus anti korupsi. Bagi kami, kegiatan semacam itu tidak perlu Ketua KPK hadir, kecuali tidak ada kegiatan lain di Jakarta. Sementara di Jakarta ada proses penegakan hukum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dalam proses penyidikan. Di dalam hukum pidana, menghadiri panggilan penyidik itu wajib hukumnya. Bahkan ada konsekuensi pidana ketika yang bersangkutan tidak hadir dalam proses panggilan itu. Dan kami mendorong sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolri, bisa memberikan tenggat waktu kepada Polda Metro Jaya. Mas Kurnia, kemarin alasannya karena sedang berada di Aceh, tapi sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta. Menurut Anda kalau belum diperiksa juga atau tidak ada pemanggilan atau tidak ada penjemputan paksa, karena apa? Ya, maka dari itu ketika Firly saat ini sudah ada di Jakarta, harus sesegera mungkin diagendakan panggilan kembali. Bahkan kalau yang bersangkutan tidak kooperatif, dapat dilakukan upaya paksa, yaitu jemput paksa untuk mengambil keterangan yang bersangkutan. Bahkan lebih jauh, kalau memang sudah terpenuhi 2 alat bukti, kami mendorong agar Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka Firly Bahuri dan melakukan 2 upaya paksa kembali. 1 proses penangkapan, 2 proses penahanan. Demi apa? Demi proses penegakan hukum ini bisa segera dilaksanakan, bahkan bisa dinaikkan ke proses persidangan. Demikian. Oke, baik, saya langsung ke Pak Fikar. Kalau begitu Pak Fikar,
Apakah memang perlu Ya, penjemputan paksa terhadap Pak Firly atau mungkin ada pencekalan ke luar negeri begitu Pak Fikar? Tanggapan Anda seperti apa Pak? ya. Saya kira mekanisme hukum acara pidana itu seperti itu. Artinya ketika seseorang dipanggil satu kali tanpa alasan yang jelas gitu ya, atau tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka masih ada kesempatan untuk dipanggil satu kali lagi. Nah, tapi ketika dua kali dipanggil juga memberi alasan yang sama, bahkan cenderung mencari-cari alasan gitu ya, mestinya ya kepolisian atau Polda Metro Jaya sudah melakukan upaya yang terakhir, yaitu upaya paksa membawa orang yang dipanggil itu ke tempat pemeriksaan. Bahwa nantinya ditahan atau tidak, ya itu tergantung pasal yang disangkakan, ya, apakah memang memenuhi kriteria untuk dilakukan penahanan atau tidak. Tetapi panggilannya sendiri, ya, kalau tidak dipanggil, kalau sudah dipanggil orang kemudian tidak mau datang, ya, apakah itu oleh kepolisian, ya, kejaksaan atau pengadilan, itu ada sendiri aturannya di dalam KUHP. Itu satu tindak pidana sendiri sebenarnya. Artinya ketika seorang dipanggil oleh penegak hukum atau oleh instansi yang memang punya kewenangan untuk memanggil, tapi dia tidak datang, gitu ya, dan sudah memenuhi mekanisme panggilan yang sah, satu kali, dua kali, tiga kali, maka sebenarnya di samping upaya paksa yang bisa dilakukan oleh oleh pemanggil, oleh instansi yang memanggil, ya, tapi juga sebenarnya sudah melahirkan satu tindak pidana baru, ya, tindak pidana yaitu pasal 223, ya, orang yang dipanggil itu, ya, yang tidak mau datang itu bisa dipaksa dan kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan, bahkan kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun bisa dilakukan penahanan. Begitu, Mas. Baik, Pak Fikar, tapi mengapa dalam tindak pidana yang ini sudah ada pemeriksaan saksi banyak, sudah ada bukti-bukti juga, tapi sampai sekarang lama sekali belum ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kan orang tidak datang dipanggil itu bisa jadi ada beberapa faktor, ya. Faktor yang pertama pasti yang bersifat internal, umpamanya orang sakit gitu ya, kemudian karena satu urusan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan karena kewajibannya, ya, juga bisa bisa dimaafkan, maksud saya bisa diterima alasannya gitu. Tetapi ketika sudah dipanggil dua kali, ya, dengan alasan yang sepertinya dicari-cari, ya, pergi sana pergi sini, padahal umpamanya tugas sebagai pimpinan itu bisa dilakukan oleh pimpinan yang lain, kan KPK itu ada 5 orang, ya, jadi bisa sebenarnya tidak harus ketua yang datang, apalagi urusannya cuma urusan remeh-temeh gitu, urusan Oke, menghadiri undangan atau cuma ya, membuka ya. ini membuka itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Oke. pimpinan Tapi yang yang lain. jelas Pak Nah, Fikar, karena itu menurut saya Kapolda Metro sudah Jaya juga cukup sudah alasan mengirimkan bagi Polda surat Metro supervisi Jaya begitu ini. ya Ya. kepada KPK. Ini sebenarnya apa makna dari surat supervisi ini, nanti kita bahas sesaat lagi dengan Mas Kurnia dan juga Pak Fikar. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan Mas Kurnia dan juga Pak Fikar. Saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, seperti yang saya singgung sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah meminta supervisi kepada KPK terkait penanganan kasus ini. Menurut Anda, perlu tidak surat supervisi ini, Pak Fikar? Karena kalau menurut Perpres 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi ini biasanya dilakukan ketika kasus berlarut-larut selama 2 tahun lebih. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Fikar? Ya, ini kan belum 2 tahun. Sebenarnya kalau ditanya keperluannya ya sebenarnya belum perlu ya gitu. Tetapi sebagai prosedur yang ada kesannya juga berbahasa basi, ya nggak apa-apa itu dilakukan karena memang harus ada juga ya koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dengan KPK gitu. Apalagi umpamanya perkaranya menyangkut korupsi gitu ya, oleh siapapun gitu. Yang kebetulan pada perkara ini adalah yang disangka atau yang diduga dilakukan adalah oleh Ketua KPK sendiri. Nah, mestinya di KPK meskipun ada
prinsip kepemimpinan kolegial gitu ya, justru sebenarnya bisa saling mengingatkan antar komisioner, gitu, ya, bisa saling mengingatkan bahwa penegakan hukum oleh siapapun, penegak hukum termasuk oleh kepolisian seharusnya dihormati gitu. Artinya dengan tidak mau datang panggilan 2 kali itu kan sama dengan bisa disimpulkan bahwa Pak Firly itu tidak mau menghormati penegakan hukum itu sendiri. Padahal dia penegakan hukum, kan ironis, ya. Artinya menurut saya tidak hanya pada Pak Firly-nya sendiri, tetapi juga pada institusi KPK-nya juga bisa kena getahnya juga gitu. Artinya KPK diisi oleh orang-orang yang sebenarnya juga tidak taat hukum gitu ya, seperti yang sekarang dilakukan. Begitu, Mas. Baik, Mas Kurnia, kalau menurut Anda, Mas Kurnia, apa sebetulnya yang ditunggu Polda dalam penanganan kasus ini? Kenapa justru Polda malah meminta supervisi? Apakah menurut Anda tidak ada kekhawatiran terjadi kembali cicak versus buaya? Ya, yang pertama, bagi kami supervisi itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena justru menimbulkan potensi konflik kepentingan. Terkait dengan supervisi di KPK, kami khawatir Firly Bahuri itu cawe-cawe dalam proses penindakan ini. Itu yang dihindari karena Firly saat ini masih menjabat sebagai ketua KPK dan bukan tidak mungkin keputusan terkait dengan supervisi tim yang dikirimkan KPK ke Polda Metro Jaya itu ada campur tangan dari Firly Bahuri. Maka dari itu kami mendorong sebenarnya agar Kapolri memberikan tenggat waktu kepada Polda Metro Jaya. Misalnya, jika dalam 7 hari ke depan tidak ada penetapan tersangka, maka proses penegakan hukum terkait dengan pengusutan pemerasan dan pertemuan dengan pihak berperkara itu diambil alih oleh Bareskrim Polri. Karena kita tidak bisa lepaskan yang kekhawatiran masyarakat ada potensi konflik kepentingan antara Polda Metro Jaya dan KPK. Dalam hal apa? Kita tahu bersama, Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto dulu adalah bawahan Firly saat masih menjabat sebagai deputi penindakan. Dari aspek kepangkatan kepolisian, juga Firly lebih tinggi ketimbang Pak Karyoto. Maka dari itu, hal ini harus dijamin secara profesional. Prinsip transparan dan akuntabel itu jangan hanya diucapkan lisan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Karena selama ini kita tidak melihat ada percepatan proses penegakan hukum. Jangan sampai pengusutan ini hanya gagah di awal saja. Bagaimanapun saat ini Pak Firly adalah ketua KPK dan jelas ini menjadi contoh yang tidak baik ya, Mas Kurnia. Apa dampaknya ini bagi KPK ke depan, Mas Kurnia? Singkat saja. Benar sekali, ini adalah contoh yang buruk karena Firly sendiri adalah penegak hukum sebagai ketua KPK dan yang bersangkutan adalah mantan perwira tinggi kepolisian yang mestinya paham terkait dengan penegakan hukum. Tentu hal ini akan berdampak pada kembali anjloknya kepercayaan publik kepada KPK akibat ulah dari pimpinan KPK itu sendiri. Demikian. Baik. Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadana dan juga terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.